efek stereoisomer pada aktivitas obat. Pada jurnal yang saya gunakan ini ternyata tidak memiliki akreditasi SINTA maupun PubMed. Molekul kimia yang berjumlah 2, di mana dia ini mirip secara struktural dan perilakunya itu berbeda. Nah, hal ini disebut sebagai enantiomer. Enantiomer ini yang memiliki sifat geometris dari molekul-molekul yang tidak dapat ditumpangkan atau dia ini dipisahkan dengan bayangan cermin, disebut dengan kiralitas. Kiralitas ini contohnya yang sangat sederhana itu seperti DNA, di mana yaitu molekul kiralnya ini yang berbelok ke kanan, di mana di dalam ilmu farmasi ini sendiri sekitar 56% dari obat itu yang digunakan adalah kiral. Kemudian kiral ini sebenarnya merupakan salah satu faktor utama untuk sintesis dan berperan penting pada obat-obatan. Pada kiral ini mungkin salah satu enantiomernya itu dapat menjadi obat. Namun di sisi yang lain enantiomernya ini mungkin tidak memberikan efek terapi atau dapat menyebabkan keracunan. Ada sejumlah obat dan agen kardiovaskular ini digunakan untuk pengobatan aritmia jantung, hipertensi, henti jantung, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, ada 2 jenis inversi kiral dalam obat-obatan yang meliputi itu inversi yang searah dan inversi yang 2 arah. Nah, contoh yang paling umum untuk inversi yang 1 arah itu adalah NSAID, golongan NSAID yang termasuk di dalamnya itu ada ketoprofen, ada ibuprofen, ada venprofen, dan lain-lain. Nah, untuk grup NSAID ini sendiri hanya S-enantiomer aktif yang akan menunjukkan sifat antiinflamasi dan anti-analgesik. Nah, sebagai contohnya itu, salah satu contohnya adalah S-ibuprofen yang lebih poten sebagai inhibitor COX-1 dibanding dari R-ibuprofen. Nah, contoh yang lain itu bisa dicontohkan yaitu R-thalidomid itu bersifat lebih sedatif, sedangkan S-thalidomid ini dapat menunjukkan efek yang teratogenik. Kemudian ini adalah contoh gambar dari S-ibuprofen dan R-ibuprofen. Gambar strukturnya. Nah, S-ibuprofen ini sendiri yaitu lebih aktif atau lebih poten terhadap inhibitor COX-1 tadi dibanding dari R-ibuprofen. Nah, di dalam selektivitas stereo, pengendapan obat itu telah diamati untuk proses yang lebih interaktif dengan makromolekul kiral biologis, misalnya mekanisme transport aktif, pengikatan protein plasma, dan metabolisme obat. Namun, jika molekul kiral ini merupakan substrat untuk transport aktif, maka penyerapannya itu dari isomer stereo akan menyebabkan perbedaan isomer itu sendiri. Kemudian bagaimana pentingnya obat kiral dalam sistem biologis? Nah, pentingnya obat kiral ini dalam sistem biologis di mana kiralitas ini telah memainkan peran yang penting dalam sintesis dan produksi suatu obat. Nah, sebagian besar obat yang telah ditemukan oleh kiral, keterkaitan obat dengan target biologis seperti protein, asam nukleat, dan biomembran menentukan fungsi dari farmakologisnya sendiri. Nah, satu enantiomer dari obat kiral itu dapat menjadi pengobatan untuk kondisi tertentu, sedangkan enantiomer lainnya itu mungkin tidak efektif tapi juga bisa beracun.